Mereka yang tidak percaya akhirat mengatakan bahwa kematian adalah peristirahatan terakhir sebagaimana tidur, sehingga ketika mereka dibangkitkan mereka kaget. Celaka kita, ternyata benar apa yang dikatakan para utusan Allah itu. Ini seperti membalikan olok-olokan mereka ketika di dunia. Pada saat itu mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa bahwa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Quran Surat Hud. Jika kiamat dipercepat, orang sedang tidak siap untuk terjadinya kiamat. Misalnya sedang di pasar, sedang bekerja, atau bahkan sedang lupa ya terhadap segala sesuatunya. Apa yang harus dilakukan? Ini terkadang orang yang tidak percaya, dia tidak akan menyiapkan terhadap apa yang terjadi ketika ternyata kiamat itu akan terjadi. Bahkan mereka memperolok-olokkan, menganggap bahwa kiamat itu tidak ada. Coba kita ingat, kalau misalnya terjadi gempa bumi, apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu? Maka sebaiknya kita menyiapkan diri. Kapanpun terjadi kiamat, kita harusnya berada dalam posisi terbaik dalam amal kita. Jangan sampai lupa, maka harus selalu ingat kepada Allah, harus selalu berada di dalam Shiratal Mustaqim, harus selalu dalam kebaikan. Jangan sampai ketika kiamat itu tiba, kita sedang berada dalam keburukan. Karena ciri lain kekafiran dan keberpalingan yang membuat rugi mereka adalah mengolok-olok dan tidak percaya akhirat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Itu dalam surat Asy-Syura ayat 18. Sebenarnya bukan karena mereka berani atau kuat menghadapi, tetapi karena mereka tidak percaya dan bodoh. Mereka melontarkan pertanyaan dengan tujuan menyudutkan para petugas dakwah yang mereka anggap sesat dan bohong itu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'uduhum wa hum yahissimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Artinya, tiada yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja. Dan teriakan ini hanya Allah yang Maha mengetahui. Adalah tiupan sangkakala yang pertama. Dilakukan tiupan pada sangkakala, yaitu tiupan yang mengejutkan di antara sesamanya. Sebagaimana saat itu manusia sedang berada di dalam pasar-pasar mereka dan sedang dalam aktivitas kehidupan mereka yang saling bersaing dan bertengkar seperti biasanya. Ketika mereka sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka malaikat Israfil melakukan tiupan yang cukup panjang. Tiada seorang pun di permukaan bumi ini melainkan mendengar suara itu yang terdengar dari arah langit. Kemudian manusia yang ada digiring menuju ke padang mahsyar dengan api yang mengepung mereka dari segala penjuru. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Karena mendadaknya peristiwa itu, sehingga mereka tidak sempat memberi wasiat tentang harta yang ditinggalkannya dan tidak bisa kembali kepada keluarganya. Wa nufiha fisyuri fa idahum minal azdasi ila rabbihim yasilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Inilah yang disebut tiupan yang ketiga, yaitu tiupan kebangkitan di mana semua makhluk dihidupkan lagi dari kuburnya. Anaslan artinya berjalan dengan cepat, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat-cepat, seakan akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 43. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'dal rahman
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Mereka yang tidak percaya akhirat mengatakan bahwa kematian adalah peristirahatan terakhir sebagaimana tidur, sehingga ketika mereka dibangkitkan mereka kaget. Celaka kita, ternyata benar apa yang dikatakan para utusan Allah itu. Ini seperti membalikan olok-olokan mereka ketika di dunia. Pada saat itu mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa bahwa mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Quran Surat Rum ayat 55-56. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Sesungguhnya pengambilan itu hanya dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. An-Nazi'at ayat 13-14. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.